di internal KPU bagaimana sukses penyelenggaraan itu juga sukses hal juga penyelenggaraan juga, bukan penyelenggaranya aja itu saja, penyelenggaranya juga harus sukses. Nah, meskipun sukses penyelenggaraan tapi penyelenggaranya tepar semua ya juga kan nggak baik juga. KPU Kabupaten Probolinggo, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, di pagi hari ini merupakan hari yang sangat spesial bagi KPU Kabupaten Probolinggo karena kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau orang nomor 1 di Kabupaten Probolinggo. Beliau adalah Bapak PLT Bupati Kabupaten Probolinggo, yakni Bapak DRS Haji Ahmad Timbul Brihanjoko. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Monggo Bapak berkenan menyapa para teman pemilih KPU Kabupaten Probolinggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemilih. Perkenalkan saya Timbul Brihanjoko, PLT Bupati Kabupaten Probolinggo. Hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol dengan KPU tentang seputar penyelenggaraan pemilu tentunya, dan semoga sehat semuanya. Bapak yang saya hormati, ini saya tahu bahwa Bapak merupakan sangat berpengalaman ya di bidang politik. Sejak tahun 99 Bapak sudah berkiprah di politik Kabupaten Probolinggo. Apa memang ada semangat dari kecil, cita-cita atau keinginan-keinginan untuk berkiprah di bidang politik sejak dini gitu? Kalau itu saya pikir spontan aja karena kondisi ya, keadaan waktu itu yang memang mengharuskan mungkin saya terjun di politik. Kalau awal-awalnya enggak sih. Nah, dulu itu cita-cita saya pengen jadi polisi malah. Jadi polisi. Ya, ini akhirnya terdampar di politisi. Ya, sama sisinya cuma politisi sama polisi itu kan sama-sama sebenarnya. Tulisannya aja beda. Keinginan besar Bapak terjun di dunia politik, terutama manfaatnya bagi Kabupaten Probolinggo, itu apa kira-kira Pak? Ya kan secara tata pemerintahan itu kan memang harus ada proses demokrasi. Demokrasi itulah kita lalui, sehingga itu kita ya mengikuti proses-proses yang tata kenegaraan itu yang semacam itu, sehingga kita ikut proses di sana. Sebenarnya awalnya saya sudah selesai, artinya ketika dulu proses-proses politik itu sudah berjalan begitu, sebenarnya saya sudah tidak, bahkan saya itu awalnya yang mendaftarkan itu teman saya di ikut di legislatif, teman saya yang maksa. Ya sudah gitu, teman saya itu almarhum Pak Lutfianis waktu itu. Beliau ini memang sudah makan asam garam politik ya luar biasa, mulai dari anggota dewan, kemudian juga menjadi ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, dan sekarang menjabat PLT Bupati Kabupaten Probolinggo. Nah, teman-teman pemilih ingin tahu ini Bapak. Jadi kesuksesan Bapak meniti karir politik yang luar biasa ini kuncinya apa gitu? Apa ya kuncinya? Ya doa itu aja lah. Sebenarnya doa dan punya keyakinan. Yang penting itu idealisme itu jangan sampai diperjualbelikan. Itu saja sudah. Ketika kita memang punya keyakinan itu, ya itu yang harus kita perjuangkan. Saya pikir itu ya. Jadi merawat keyakinan, merawat visi hidup kita itu yang Bapak lakukan selama ini sehingga sukses di politik. Kalau menurut saya kita harus menjadi diri kita sendiri itulah. Ya kalau mungkin orang lain semacam itu ya sudah biarkan. Saya ya adanya begini. Itu yang menurut saya itu yang saya lakukan selama ini. Berarti tidak perlu terlalu ambil pusing dengan
perilaku orang gitu ya. Ya kan namanya politik dan sebagainya itu akan memang berbagai ya model dan cara. Tapi prinsip saya adalah kalau dengan biasa aja bisa, kenapa harus dengan berperilaku luar biasa? Iya, iya, iya. Ya itu aja, saya sederhana aja. Lebih khusus tentang kepemiluan, Bapak sudah mengikuti berbagai macam jenis atau juga model-model pelaksanaan pemilu. Dari awal yang pernah Bapak ikuti tahun 99 sampai sekarang, ini perkembangan apa yang perlu kita sebagai penyelenggara di KPU Kabupaten Probolinggo lakukan dan mungkin perlu diperbaiki gitu? Ya, jadi saya pikir yang masalah yang mungkin PR besar kita semuanya, bukan hanya penyelenggara tapi juga pemerintah ya. Ada pergeseran nilai-nilai dalam demokratisasi kita. Saya tertarik itu yang pernah Ketua KPU Kota itu mengatakan politik uang dan sebagainya. Memang saya karena mengikuti perjalanan itu sangat ketat sekali dengan hal-hal yang semacam itu. Nah ini yang memang ada pergeseran nilai-nilai semacam itu yang memang harus kita, kalau bisa kita kembalikan sebenarnya dengan nilai-nilai yang awal semacam itu, Mbak. Betul-betul semangatnya kita yang menjadi pemilih itu adalah bagaimana masyarakat itu betul-betul sesuai pilihannya dan visi misi masyarakat itu sendiri, bukan digeser dengan hal-hal yang lain. Nah ini yang memang PR kita, ya semuanya lah. Ya, jadi Bapak PLT mengharapkan agar pemilih ini benar-benar menjadi pemilih yang berintegritas, kira-kira gitu, pemilih yang rasional, yang memilih berdasarkan visi misi. Ya berdasar hati nuraninya lah, semacam itu. Saya tidak menuduh dalam tanda petik sudah semacam itu, tapi fenomena itu sudah muncul semacam itu. Dan ini kan tentu ini merupakan ya hal-hal yang fenomena yang menarik yang menjadi tantangan kita semuanya, baik kami yang dari politisi maupun para penyelenggara ini, bagaimana hal tersebut tidak begitu berkembang semacam itu. Ya kita harus bagaimana mengembalikan pada real sesungguhnya tentang hakikat pemilu itu sendiri. Nah ini KPU kemarin di tahun 2019 mencapai prestasi yang cukup baik Bapak, yaitu tingkat partisipasi pemilih sampai 83%. Harapan Bapak sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Probolinggo, karena partisipasi ini yang sangat penting, kira-kira untuk tahun 2024 nanti, harapan Bapak kemudian terhadap penyelenggara, peserta dan juga para pemilih seperti apa? Ya harapan kita kan saya pikir semua ingin lebih berkualitas penyelenggaraannya, kemudian partisipasinya lebih baik dan bagus. Itu saya pikir sudah menjadi keinginan kita semuanya. Nah tentunya ini harus dibangun dengan beberapa kesadaran semuanya pihak, semua pihak, untuk bagaimana bersama-sama marilah kita ya apa yang sudah baik ini kita untuk ditingkatkan, sehingga memang butuh kesadaran itu. Dan memang kemarin sudah bagus sekali partisipasi masyarakat, cuma kan waktu itu juga yang harus menjadi PR juga ini bagi penyelenggara, gimana juga penyelenggaranya itu juga artinya ya kerjanya tidak ya semacam itulah, kerja keras dan ada yang capaian dan sebagainya. Nah ini yang harus diminit, kasihan juga tentunya konsentrasinya menjadi kurang, tidak banyak yang jatuh sakit dan sebagainya. Ini yang perlu mungkin dipikirkan di internal KPU, bagaimana sukses penyelenggaraan itu juga sukses hal juga penyelenggaraan juga, bukan penyelenggaranya aja itu saja, penyelenggaranya juga harus sukses. Nah, meskipun sukses penyelenggaraan tapi penyelenggaranya tepar semua ya juga kan nggak baik juga itu. Ya itu kata kunci yang paling penting dari Bapak PLT, bahwa 2024 harus sukses penyelenggaraan dan juga penyelenggaranya. Ini hal-hal yang agak santai Bapak PLT. Bapak PLT saya mengikuti
Bapak ini sangat suka kepada dunia pramuka, bahkan sering suka main di dunia-dunia yang bebas di luar terhadap lingkungan itu. Itu kira-kira apa yang melatar belakangi kesukaan Bapak di dunia kepramukaan itu? Di sana di pramuka itu butuh keikhlasan, kesadaran, kemudian rela menolong, cinta sesama dan sebagainya, hal-hal yang sangat fundamentalis dalam hal kita bergaul, dan itu ada di pramuka. Nah, itu kenapa saya senang di pramuka. Dan penanaman kesadaran juga kepada adik-adik. Dan ini yang sebenarnya mungkin para peneliti, mungkin para kaum intelektual mengatakan dan banyak kita prihatin terhadap perkembangan generasi muda dan sebagainya. Nah, salah satunya cobalah jawabannya di pramuka ini, karena di pramuka itu dibutuhkan suatu mentalitas, dan juga ada di pramuka itu kan ada kesadaran untuk itu. Jadi di balik kita sekarang tarik menarik antara budaya yang luar biasa itu individualisme, tapi kita coba untuk dibangun kembali bagaimana ada kepedulian sesama, kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap masyarakat. Dan inilah peran kita yang sesungguhnya. Jadi kita tidak hanya statement kita prihatin bagaimana dan bagaimana, ayolah kita action. Nah, inilah actionnya yang dipentingkan sekarang. Jadi Bapak melakukan perubahan memang mulai dari bawah, menciptakan karakter masyarakat dari sejak menjadi pramuka itu, Pak. Ya, diantaranya jawabannya adalah dengan gerakan pramuka ini. Nah, ini karena memang abstrak ya, tidak langsung membangun karakter itu abstrak, tidak seperti membangun jalan di aspal sudah selesai, tapi ini menyangkut karakter, tapi ini investasi. Kalau kita gagal investasi, nanti sebenarnya kita yang sekarang, generasi sekarang ini, ketika nanti generasi yang akan datang itu nanti katanya Bung Karno disebut dengan generasi tempe, maka kita yang disalahkan. Karena kita tidak mempersiapkan generasi yang selanjutnya yang menggantikan kita. Nah, terus banyak prestasi kami lihat di tingkat provinsi yang telah diraih oleh pramuka Kabupaten Probolinggo di bawah asuhan Bapak PLT. Itu apa saja, Pak? Mungkin teman pemilih ini bisa tahu prestasi-prestasi yang telah diraih oleh pramuka Kabupaten Probolinggo ini. Iya, saya suka sebenarnya melanjutkan saja dan menambah semangat. Jadi 2 kali berturut-turut selama 10 tahun ini menjadi yang terbaik dan pertama di Jawa Timur. Jadi itu kan per 5 tahunan kita sudah selama 10 tahun ini sudah terbaik di Jawa Timur 2 kali. Kemudian juga terbaik penyelenggaraan ada ini pembangunan LTLH, saya juga tidak tahu kalau itu juga dilombakan, tapi juga terbaik penyelenggaraannya. Dan kita sudah menghantarkan adik-adik itu, ada yang ke Singapura, ada yang kemarin juga ke Korea ya, ke Korea, karena ya prestasi. Jadi karena prinsip saya bahwa silahkan berkarya, silahkan berprestasi, akan saya hantarkan kemana saja semampu saya. Itu sudah tekad saya bersama adik-adik pramuka. Sehingga melalui pramuka ini ya orang yang mungkin tidak terpikirkan, yang kemarin itu orang Sumberpo kan, itu bisa ke Korea. Dengan pramuka saja ke pramuka. Sumberpo mana? Saya kebetulan orang Sumberpo. Ya, Sumberpo ya Maron itu tidak tahu. Ya tetangganya berarti. Itu SMA Gede, juga anak SMA Taruna Leces itu ke Singapura dan sebagainya. Kebetulan saya juga karena dianggap berprestasi penyelenggaraan Indonesia Scott Challenge itu, saya juga diajak ke melihat juga penyelenggaraan pramuka sedunia di Jepang itu. Jadi dengan pramuka kita bisa kemana-mana. Ini juga KPU, terutama kepada para pemilih pemula yang mungkin juga aktif di pramuka. Kita ingin tandem dan juga melibatkan teman-teman di pramuka untuk bisa ikut mensukseskan pemilu di 2024.
itu kira-kira menurut Bapak apa yang harus dilakukan untuk mensukseskan itu? Ya, saya pikir adik-adik pramuka sudah terbiasa ya begitu. Monggo silakan untuk misalnya diajak untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, partisipasi itu atau kerja-kerja yang apa, insya Allah sudah adik pramuka sudah terbiasa untuk itu. Jadi saya pikir bisa lah, pramuka itu istilahnya mau taruh di depan bisa, tengah bisa, belakang bisa. Insya Allah serba bisa lah. Karena sudah terlihat ya dengan keprihatinan terbiasa, dengan keterbatasan sudah terbiasa, dengan tantangan itu dia juga sudah terbiasa. Ya, terima kasih Bapak PLT. Terakhir mungkin ada harapan-harapan kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo dan juga ajakan untuk mensukseskan pemilu dan akan diselenggarakan 14 April 2024 dan juga pemilihan serentak yang akan dilaksanakan pemilu di bulan Februari, 14 Februari 2024 dan untuk pemilihan serentak di bulan November 2024. Monggo. Iya, saya pikir ini hal yang bukan yang baru untuk masyarakat Kabupaten Probolinggo. Namun harapan saya tentunya ayo kita meningkatkan partisipasi dan kesadaran bahwa ingat bahwa nasib Probolinggo, nasib Indonesia ini, nasib semuanya ini jadi tergantung pada saudara-saudara sekalian. Apabila dan menjadikan pemilih-pemilih yang cerdas sehingga itu bisa memilih sesuai hati nuraninya, sehingga kita akan menghasilkan calon-calon pemimpin, calon-calon anggota legislatif yang memang sesuai harapan kita semuanya. Itu barangkali. Terima kasih Bapak PLT telah hadir di KPU Kabupaten Probolinggo di tengah kesibukan Bapak yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Semoga penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di tahun 2024 sukses penyelenggaraan dan penyelenggaranya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.